beribadah pada Jumat Agung. Kami tahu ini bukan cuma sekedar event yang ada, tetapi kami menikmati satu momentum ilahi yang luar biasa. Kau buat karya yang terbesar dalam hidup kami. Kau putar balik hidup kami. Kau selamatkan kami yang mestinya kami mati dalam api neraka. Tapi karena salib-Mu, pengorbanan, hari ini kami boleh merdeka. Semua karena penebusan-Mu, sehingga surga yang mestinya kami gak layak, hari ini Kau layakkan kami untuk meninggikan surga. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, sehingga hidup ini semua karena anugerah-Mu. Di momentum ilahi yang terbaik di Jumat Agung ini, biarlah kami semakin mengasihi dan doa kami ini, hidup kami Tuhan, kalau Kau sudah selamatkan kami dari api yang kekal menuju satu kehidupan yang kekal, pakailah kami ini, keberadaan kami, tubuh kami, hidup kami, jadi alat-Mu di akhir zaman. Sehingga kami bukan cuma kami yang menikmati keselamatan, tapi kami angkat tangan kami hari ini. Ora katakan arah batang. Waktu Kau angkat tangan hari ini, mulai bawa dalam doamu. Kalau ada sanak saudaramu, keluargamu yang hari ini mereka belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, angkat tanganmu. Jangan lengah untuk berdoa. Tuhan, Kau menolong setiap kami. Kalau ada tangan kami yang terulur ke surga di momentum Jumat Agung ini, kami berdoa, Tuhan, selamatkan sanak saudara kami yang hari ini mereka belum terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jamah mereka di kediaman mereka, jamah hati mereka yang keras, Tuhan. Kembalikan mereka, bawa mereka kembali, Tuhan. Kami rindu ditarik hidup mereka untuk mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit. Gak ada nama lain yang bisa menyelamatkan hidup kami, hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kebenaran-Mu yang terus mengajari kami hari ini, kebenaran-Mu yang akan kami bawa pulang hari ini, akan menyembuhkan kami, kebenaran-Mu yang akan memulihkan kami, kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami. Ini akan kami bawa pulang waktu hari ini Tuhan. Kami pulang tidak akan pernah sama keadaan kami seperti kami datang ke tempat ini, karena darah-Mu yang kudus yang hari ini terus memagari kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk diberkati dengan kebenaran-Mu. Kami siap untuk berubah. Kami siap untuk dipakai Tuhan, sampai kota kami penuh kemuliaan Tuhan, sampai Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hidup kami untuk selama-lamanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, ayo sama-sama dengan kuat kita katakan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Semuanya Shalom. Saudara, saya sangat bersyukur bisa melayani di BTC Cilegon. Terima kasih Pak Sabar, terima kasih Pak Yuda dan semua pekerja jemaat Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Wah, 1, 2, 3 bilang wah. Nah saudara, hari ini Tuhan ingin kita belajar sesuatu di Jumat Agung. Saya percaya setiap kali kita Jumat Agung bukan cuma sekedar event, oh ada acara. Bukan seperti acara 17 Agustus kita peringati rutinitas tahunan. Tetapi saya meyakini, dengarkan ini, setiap kali kita di Jumat Agung ada satu event ilahi yang luar biasa, momentum Allah. Dan saya percaya hari ini ketika Anda pulang, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang susah Tuhan akan hiburkan. Anda yang butuh jawaban doa, Tuhan hadir untuk menembus Anda, menjawab doa Anda. Yang percaya katakan amin. Hari ini diberikan judul oleh gembala kita, Redemption, penebusan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24.
Apa yang dikatakan Alkitab? Mari kita baca sama-sama. Semua sudah siap baca? Mari kita baca dengan suara yang tajam, aktual, dan terpercaya. 1, 2, 3, go. Karena apa saudara? Semua orang telah apa saudara? Berbuat dosa. Dan Alkitab berkata apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan apa saudara? Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Lihat saya. Saudara, Anda dan saya mesti mengerti, Pak, kenapa kok ada kata cuma-cuma? Kata cuma-cuma itu saudara sama seperti kata free, gratis. Bukan berarti karya salib itu murahan sehingga engkau harus menerima cuma-cuma. Tapi dengarkan ini. Ketika manusia berbuat dosa, Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan mereka telah kehilangan apa saudara? Kemuliaan Allah. Dalam bahasa yang lain dikatakan kemerosotan, manusia mengalami kemerosotan kemuliaan Allah. Manusia udah jauh dari kemuliaan Allah. Kalau Anda membaca kitab Kejadian, manusia begitu dekat dengan Allah di Taman Eden. Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan Allah. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, wah saudara, mereka kehilangan yang namanya kemuliaan. Dan saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara, itu nggak bisa ditebus dengan pola cara tata ibadah agamawi. Anda nggak bisa tebus dosa itu dengan uang. Anda nggak bisa tebus dosa itu dengan korban binatang. Hanya korban darah Yesus yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau Anda diberikan cuma-cuma, Anda diberikan gratis, diberikan free oleh Tuhan, bukan berarti itu karya yang murahan. Tetapi saya mau beritahu, karena Anda tidak mampu untuk membelinya, karena Anda tidak mampu untuk menebusnya, maka Yesus perlu turun dari surga untuk menyelamatkan Anda dan saya. Yang setuju, kita berikan tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Karya terbesar, sehingga kita bisa berkata, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Mari sekali lagi katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang aku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Sehingga kalau Anda bicara tentang redemption atau penebusan, saudara, Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, saudara, hanya oleh kasih karunia Anda menerima itu. Jadi saudara, kalau ada orang berkata, oh Tuhan itu sama kok, seringkali kita kan sungkan saudara ya. Kalau kita ketemu orang, oh Tuhan itu sama, cuma jalannya aja yang beda. Saya mau bilang, enggak. Enggak ada jalan lain menuju kekekalan yang benar. Anda enggak akan pernah menuju jalan menuju surga. Alkitab udah jelas, hanya Yesuslah jalan kebenaran, jalan kehidupan. Yang percaya tepuk tangan yang paling kuat buat kita. Katakan amin. Saudara, kalau Anda menyadari ini, jangan pernah sia-siakan keselamatan yang Tuhan beri. Jangan tukar keselamatanmu hanya sekedar dengan posisi. Jangan tukar keselamatanmu hanya sekedar Anda merasa sudah expired, gak punya pasangan lagi, kepepet. Udahlah. Karena keselamatan yang Tuhan beri dalam hidupmu itu sekalipun cuma-cuma,
sekalipun itu free, sekalipun itu gratis, dengarkan baik, itu karya yang sangat mahal. Tidak bisa Anda beli, Anda nggak bisa tukar dengan. Hidup kita ini waktunya pendek loh saudara. Paling buat manusia 70, 80 tahun itu pun kalau saudara jangan sia-siakan ada kekekalan di depan kita yang waktunya nggak tahu sampai kapan. Saya berdoa, jangan tukar hidup yang sementara dengan hidup yang kekal. Tapi izinkan hidup yang kekal kita gunakan karya keselamatan yang Tuhan beri untuk memuliakan Tuhan. Yang mau dan setuju katakan. Ingat baik, semua by grace. Saudara, apa yang terjadi ketika Anda dan saya diselamatkan? Seorang yang namanya John Flips pernah berkata, in redemption, the sinner is set free from the condemnation and slavery to sin. Orang yang sudah mengalami penebusan Tuhan dari dosanya, dia akan dibebaskan dari kutuk. Orang itu akan dibebaskan dari perbudakan. Saya membuktikan, beneran membuktikan. Saya pernah cerita bagaimana waktu nenek saya tahunan saudara tak terima Yesus, tahunan, puluhan tahun. Saudara, apa yang terjadi? Nenek saya itu karena memang sudah namanya juga nenek, kakek, giginya tinggal 2. Saudara, nenek saya itu saudara, dia bulanan tuh daftar ke dokter, darah tinggi, nanti usus beginilah, begitulah. Saudara, tiap bulan paman saya itu orang yang sangat aktif di gereja. Tiap kali nenek saya dikasih tahu, ayo ma ke gereja, enggak mau. Nanti siapa itu yang patung-patung yang akan ngasih makan? Saudara, nenek saya itu keras banget. Beberapa kali pendeta diajak sama paman saya, suruh ketemu dia. Saudara, bukan nenek saya tanya keluar, pendetanya disuruh keluar. Puluhan tahun. Saudara, dia operasi lutut, bukan cuma 1 lutut, 2 lututnya dioperasi. Berapa kali dia mau pergi ke luar negeri pengen cepat pulang. Kenapa? Saudara, nggak tahan. Hidupnya memang sih sudah usia, tapi nggak bisa menikmati rasanya kok hidup sakit-sakitan. Dia rasanya pengen cepat mati, saudara. Sampai pada satu titik, saudara, di usia kurang lebih 63 atau 64 tahun. Saudara, hatinya itu dijamah Tuhan. Makanya jangan pernah jemu-jemu, terus berdoa buat keluargamu yang hari ini belum terima. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, izinkan aja. Jangan cuma berkata ya udahlah terserah, masuk neraka masuk surga itu urusanmu. Jangan begitu. Ayo kita terus berdoa, rebut jiwa mereka dari api neraka sampai dia bisa menikmati kekekalan yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan. Jangan pernah jemu-jemu berdoa ke nenek kita. Sampai satu kali dia berkata, aku pengen pergi ke gereja di dalam kelemahan. Saudara, singkat cerita, saudara, nenek saya datang ke gereja. Itu semua tadi sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tiap bulan datang ke dokter. Tetapi apa yang Tuhan janjikan betul-betul terjadi. Karya salib Tuhan itu membuat apa yang dikatakan John Flips itu bebas kutuk, bebas perbudakan. Saudara, dia dipanggil Tuhan di usia 87 tahun. Belum meninggal. Tapi dari sisa usianya 64 sampai 87 tahun, dokter itu terheran-heran. Dulu dia gak bisa pergi jalan-jalan jauh, naik tangga gak bisa. Tetapi Tuhan kok bisa usia yang tidak muda lagi, lututnya itu seperti dikasih lutut yang baru, darahnya bisa normal. Sampai dokter berkata gini, loh tante kok gak pernah lagi datang ke tempat ini? Loh dokter kok minta langganan? Saya berdoa jangan jadi langganan dokter lah ya. Biarlah kita itu menjadi alatnya Tuhan. Saya percaya, dengarkan ini. Selama Anda bisa tahu persis karya penebusan Jumat Agung ini bukan cuma event, tetapi ini momentum ilahi. Saya percaya kelemahan apapun yang Anda alami hari ini, Tuhan juga sanggup untuk membebaskan Anda dari kutuk, dari perbudakan yang saya mau katakan. Pertanyaannya, Pak, kenapa sih kok Yesus mau mati untuk menebus manusia? Siapa Anda? Siapa saya? Seganteng apa sih Anda kok sampai Tuhan mau turun dari sorga, repot-repot rela mati demi saya dan saudara? Ada 2 alasan penting. Dengarkan ini. Saudara, alasan yang pertama, saudara, Alkitab itu mencatat kalau Tuhan berfirman, semuanya itu pasti apa, saudara?
manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tuh udah kasih firman. Manusia itu kalau jatuh dalam dosa, maka upah dosa itu adalah apa? Itu ada tertulis. Jadi Tuhan itu nggak bisa membatalkan perjanjian itu sepihak. Nggak bisa. Kalau manusia bikin kontrak, manusia bikin perjanjian bisa batal di tengah jalan. Tapi kalau Tuhan bikin perjanjian, nggak bisa batal. Saudara, apa yang terjadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, saudara? Maka manusia itu, saudara, upahnya itu apa, saudara? Maut. Dan kalau manusia itu upahnya maut, saudara, nggak ada cara lain. Maka ada satu pribadi yang harus rela bayar itu, supaya bisa pindah dari maut kepada kehidupan. Maka alasan yang pertama, saudara, karena Allah itu adil. Dia pegang firman-Nya. Saudara, kalau Anda tahu kebenaran ini, di sisi yang lain, belajarlah jadi orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janji. Kalau Tuhan yang urusannya surga dan neraka aja, Dia tetap berlaku adil. Bahkan Dia relakan hidupnya dihukum mati, masuk dalam neraka demi saya dan saudara. Karena apa? Dia pegang janjinya. Apalagi semua janji yang ditulis oleh firman Tuhan. Saya punya keyakinan tidak ada janji satu pun di Alkitab yang tidak digenapi Tuhan. Semuanya pasti akan digenapi. Yang percaya katakan. Sehingga seorang yang namanya Randy Alford pernah berkata, Kristus itu ambil, Dia masuk ke neraka yang mestinya nggak pantas buat Dia. Demi apa, saudara? Supaya Anda dan saya, kita semua orang percaya, yang mestinya Anda nggak pantas itu juga masuk surga, sekarang dilayakkan oleh Tuhan untuk menikmati surga. Saudara, itu demi saudara, karena keadilannya. Saudara, saya berdoa gini, kalau Anda menyadari ini, kenapa Tuhan mau korban ya? Karena saking cintanya buat saudara. Tapi alasan yang kedua, saudara, ini penting. Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi semua kita. Makanya saudara, kenapa kok Dia mau mati di atas kayu salib menebus manusia? Karena kasih-Nya yang begitu besar. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan apa, saudara? Ini sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Untuk siapa, saudara? Menyelamatkan saya dan saudara. Jadi semua itu karena kasih-Nya. Bisa nggak kalau Tuhan bikin manusia baru lagi? Bisa nggak dunia tiba-tiba dihancurkan, Dia bikin aja dunia yang baru? Kalau manusia kan nggak sabaran, saudara. Kalau Anda dan saya kan nggak gampang begitu, udah hancurin aja, bikin yang baru lagi. Tapi Tuhan nggak bisa begitu. Dia waktu buat manusia, Dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, waktu manusia jatuh dalam dosa, Dia tarik kembali. Dan semua hanya satu alasan, karena kasih Tuhan yang tidak pernah batas. Billy Graham pernah berkata, Tuhan yang kudus itu sebenarnya, saudara, kalau Dia berurusan dengan dosa, itu pasti ada hukumannya. Tapi 1, 2, 3 bilang tapi. Saudara, kalau Anda urusan dengan dosa, pasti ada punishment-nya, pasti ada hukuman. Tapi God's love has provided the way of redemption through Christ. Tapi karena kasih-Nya kepada saya dan saudara, Dia menyediakan karya penebusan lewat Kristus Yesus. Semua alasannya karena kasih Tuhan. Tadi pagi waktu saya doa mau kecil, saya juga nangis, saudara. Saya menikmati Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Karena kasih-Nya lewat ke Yesus Kristus, maka hidup saya bisa ada sebagaimana saya ada. Saudara, kalau Anda bisa ada sebagaimana Anda hidup, apapun keadaan. Saya mau beritahu, manusia itu makhluk yang rapuh. Saudara, sekuat-kuatnya Anda, manusia itu makhluk yang rapuh. Kemarin Kak Agung yang 180, saudara, jatuh, rapuh, saudara, operasi. Saudara, saya mau bilang buat Anda, sekuat-kuatnya Anda, manusia itu makhluk yang rapuh. Tetapi dengarkan baik, but God's love has provided the way of redemption.
Saudara, Anda memang gak punya kekuatan, tapi kalau Anda hari ini ada sebagaimana Anda, semua karena cinta. Semua karena kasihnya dalam hidup ini. Yang setuju kita berikan tepuk tangan yang paling kuat lagi. Kita mengatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus tempatku sekali lagi, yuk sambil angkat tangan, ingat kasihnya, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku, kami ingat keselamatan, kau sabar, sekali lagi dari hati kita, Yesus itulah karya Tuhan dalam hidup Anda. Makanya hari ini saudara, apa sih hasil dari penebusan atau pembenaran yang Yesus kerjakan? Saudara, ada 3 kebenaran yang hari ini Anda dan saya mesti bawa pulang ke kasih. Apa yang terjadi? Hasil pembenaran, hasil penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Apa yang akan terjadi buat hidup saya? Saudara, nomor 1, kalau nanti Anda membaca Roma pasal 5 ayat ke-8, maka hal yang pertama, akibat dari penebusan, akibat dari pembenaran yang Yesus lakukan, maka kita telah dibenarkan oleh darahnya. Dan Alkitab berkata, kita pasti selamat. Amin. Orang lain berkata, mudah-mudahan. Tapi Anda yang kenal Yesus, Anda pasti. Amin. Pasti. Saudara, orang lain takut yang namanya kematian. Ya kalau masuk, kalau enggak. Itu kalau cukup itu amal saya. Nah kalau nggak cukup gimana? Saudara, saya mau beritahu, selama Anda mengenal Yesus, keselamatan itu bukan mudah-mudahan, tapi keselamatan itu pasti. Keselamatan yang Anda terima itu adalah sebuah keyakinan, sebuah kepastian dalam hidup ini. Saudara, kalau Anda menyadari bahwa keselamatan itu adalah sebuah kepastian, Joyce Meyer pernah berkata, justified means just as if you never. Waktu Anda dibenarkan, saudara, itu seakan-akan Anda kembali putih. Seakan-akan pembenaran itu membuat dosamu tuh gak diinget-inget lagi. Kertasmu seperti kertas yang baru. Saya berdoa, sekali Anda terima keselamatan dari Tuhan, mari yuk isi setiap aspek kehidupan kita. Gak ada yang lain. Kita mesti berbalik, kita mesti bertobat, dan kita isi semua kertas putih hidup kita lewat penebusan itu, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang mau dan percaya katakan. Paulus mengingatkan ini. Makanya kerjakan keselamatanmu dengan serius. Jangan sepelekan. Saudara, saya melihat ada banyak orang Kristen anggap remeh keselamatan. Tapi saya berdoa jemaat WTC Cilegon adalah jemaat yang tahu keselamatan itu memang cuma-cuma, it's free. Tetapi keselamatan itu bukan murahan. Anda mesti kerjakan keselamatanmu itu dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau Anda bertobat, jangan 360 derajat. Kalau bertobat, saudara, harus berapa? Mesti berubah hidup Anda. Saudara, gak bisa Anda berkata, saya ingin ada dalam Yesus, saya sudah diselamatkan oleh
Yesus. Tapi caramu hidup, cara berpikirmu, cara perilaku kita, cara karakter kita masih dengan pola yang lama. Tuhan mau hari ini, kalau Anda sadar ini, ayo kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, ayo kerjakan keselamatanmu dengan serius. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-20. Paulus mengingatkan pada jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata gini, sebab kamu itu telah dibeli. Harganya bukan kredit. Lunas. Tapi apa saudara? Lunas. Yang keras, 1, 2, 3. Lunas. Makanya di jidatmu masing-masing ada tulisan apa? Lunas. Coba tengok kanan kiri, ada gak di jidat temanmu tulisan apa saudara? Apalagi jidatnya. Maka muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, lihat ya saya katakan, jangan sia-siakan tubuhmu. Ada orang yang sudah terima Yesus, datang ke gereja, merokok. Loh, Pak, kan di Alkitab gak ada tulisan dilarang merokok. Itu kan cuma di SPBU. Tapi kalau yang dokter sudah tulis, gak perlu ditulis di Alkitab semuanya. Nanti bukunya gak muat kata Alkitab. Kalau dokter aja udah bilang merokok itu merusak kesehatan dan Anda masih izinkan merokok, waduh saudara, Anda gak menghargai tulisan apa di jidatmu saudara? Lunas. Saudara, kalau Anda masih izinkan hidupmu saudara minum minuman keras, waduh saudara, ada orang itu Kristen Pak, tapi kalau lagi pergi Pak, whisky jalan terus Pak. Saya mau bilang buat Anda, serius, tubuh ini mesti dijaga. Tubuh ini mesti memuliakan Tuhan, yang setuju katakan. Saya tuh kaget lah, ada orang yang suka begadang. Ngerti? Ada yang suka begadang. Bahkan gak kalah tuh yang perempuan-perempuan remaja. Sekarang ibu-ibu bisa begadang. Ditanya ngapain kamu begadang? Cuma nonton drakor. Jadi ketawamu kayaknya pernah itu malam. Demi apa? Bukan doa sih, nonton drakor. Belum selesai episodenya. Nah, saudara, tubuh ini penting loh saudara. Saudara, tubuh ini mesti dijaga. Kalau Anda dikasih tahu sama Pak Sabar, ayo olahraga, ayo Anda jangan stres, tidur yang cukup, makan sehat. Kembali kita makan yang sehat itu adalah sayur. Pak Sabar gak masuk, banyak Pak Sabar. Saya itu gak suka sayur, tapi ketika ada HOB sudah berdiri, saudara bisa tanya istri saya. Sekarang saya terpaksa. Betul terpaksa, karena saya ini gak terlalu suka makan sayur. Makan sih, cuma gak hobi. Tapi sekarang sampai anak saya gede bilang, Pak, beda sama kambing, gak beda jauh. Kenapa? Sayurnya betul-betul sayur mentah. Saya cuma dicuci, saya makan sayur mentah. Demi apa saudara? Bilang sehat. Bukan berarti Anda kalau sehat, orang berkata, wih keren loh Pak Yudel, keren loh. Bukan itu. Tapi tubuh yang sehat akan memuliakan Allah. Tubuh yang sehat, maka tubuh itu akan dipakai untuk pemberita-pemberita ini. Karena ada tulisanmu di jidatmu sekarang. Jadi kalau Anda gak jaga itu mulutmu, gak jaga sikapmu, saya berdoa begini, Anda bukan dibeli kreditan, Anda dibelinya apa saudara? Lunas. Kalau udah lunas berarti karakter Allah yang mesti terjadi. Kalau Anda telah dibeli lunas, maka tubuhmu lah yang harusnya memuji, memuliakan mulutmu, bibirmu memberitakan keajaiban. Pertanyaannya, Pak, gimana saya cara memuliakan Allah? Saudara, catat baik. Kalau Anda dan saya sadar bahwa kita ini telah dibenarkan oleh darahnya, Anda sudah terima keselamatan. Dan Anda mesti mengerjakan keselamatan ini dengan serius. Apa sih caranya? Supaya hidup saya memuliakan Tuhan. Yang pertama saudara, orang yang memuliakan Tuhan, maka nomor satu, dia akan hidup untuk kebenaran. Saudara, Anda dan saya mesti janji dengan Tuhan di setiap momentum Jumat Agung. Tuhan, aku mau bertumbuh jadi orang Kristen, karakterku lebih lagi. Tuhan, aku mau hidup lebih benar lagi dibandingkan waktu yang kemarin. Kenapa sih? Karena waktu Anda hidup dalam kebenaran, Anda itu sebenarnya sedang memuliakan
Lihat ya saya ke depan. Saya tanya buat Anda, di sekeliling Anda, di dunia kerja, anak-anak muda, teman-teman sekolahmu, teman-teman kampusmu, saya tanya, lebih banyak mana mereka yang hidup dalam kebenaran atau hidup dalam kejahatan? Yang keras. Saudara ngeri, betulan. Sekarang ini kejahatan dosisnya, saudara. Itu nggak sama seperti waktu saya kecil. Dosisnya tuh makin jahat. Kok bisa sih, saya baca loh, kaget. Kok aneh sih, ada ayah kandung perkosa anaknya sendiri, anak kandung. Itu kan gak make sense. Kejahatan manusia itu sekarang ini makin jahat. Orang kasih, kata Tuhan, Alkitab berkata kasih kebanyakan orang. Sekarang sudah apa, saudara? Waduh, udah cuek. Yang penting apa? Cuan. Terserah. Yang penting orang lain rugi, gua cuan, gak masalah. Yang penting gua. Jangan begitu, cuma beda sejenis. Terserah itu orang mau sakit hati kek, mau keluar kek, mau marah kek. Yang penting gua senang. Amin. Kok amin? Jemaat beda sejenis gua. Harus berpikir gini. Orang lain jahat, orang lain hidupnya gak benar. Bukan berarti gelap lebih berkuasa daripada terang. Tapi kalau Anda melihat kenapa di kampusku kok masih ada brengsek yang begitu banyak, kenapa di lingkunganku kayaknya kejahatan masih banyak, bukan karena kejahatannya lebih hebat, bukan karena gelap lebih hebat dari terang, karena terang itu belum di-on. Saya berdoa setiap kali Jumat Agung, Tuhan mau, Tuhan rindu. Ayo setiap Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita onkan terang itu. Kita hidup sama-sama demi kebenaran yang Alkitab tulis, yang mau dan setuju katakan. Lihat ya, Anda tuh berjalan dalam kebenaran itu memang gak gampang. Bahkan ngomong dalam kebenaran itu saya tanya, gampang atau susah? Contoh sederhana, kalau misalnya istrimu tanya, Papa, aku ini gemuk atau kurus? Kok dari ketawamu kayaknya? Kalau Pak Yuda ditanya ibu ini, Papa, sekarang aku gemuk atau kurus? Kurus. Salah ngomong, tidur di sofa. Gak gampang loh. Ada orang gampang ketemu, maksudnya dia sih jujur. Ketemu orang lo, Cici, sekarang gemukan ya. Mungkin jujur gemukan, tapi waktu dia apa adanya. Kebenaran itu gak gampang. Sehingga saya mau beritahu, hidup dalam kebenaran adalah sebuah sikap hati yang mau dituntut. Yes. Penting loh saudara. Saudara, ada orang yang gak mau, kamu kok kurusan. Berarti ini orang tahu gemukan, tahu kurusan kemana-mana, dia bawa timbangan badan, saudara. Saudara, kalau Anda bicara, Alkitab berkata, biarlah perkataan kita seperti buah apel di pinggan perak. Wah, menarik, memberkati orang lain. Waktu Anda di kantor, saudara, kadang-kadang ada tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ini mau diambil. Kalau kamu gak mau kerjain ini, kamu bisa dipecat. Kalau kamu gak mau kerjain ini, kamu gak punya tempat lagi di perusahaan ini. Kadang-kadang tantangannya gak gampang loh, saudara. Kadang-kadang ada orang berkata gini, Pak, saya gak apa-apa deh Pak, saya mau kerja Pak di hotel spa yang ada spanya plus itu bukan yang bagus loh maksudnya, saudara. Kalau ada plus-plusnya, berarti ada sesuatu yang gak baik. Orang berkata, Pak, gak apa-apa Pak, cuma 2 tahun aja kerja Pak, gajinya gede. Saya mau bilang buat Anda, kebenaran mengalahkan gaji yang besar. Kebenaran mengalahkan kantau yang besar. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Alkitab berkata, belilah kebenaran, jangan pernah jual kebenaran itu, dan kebenaran itu akan menyelamatkan hidupmu, masa depanmu. Yang setuju katakan. Kemarin anak saya, dia cerita, saudara, waktu semester yang kemarin, ini cerita sederhana. Dia kuliah ambil hukum, saudara, dan dia ada satu ujian hukum pidana. Wah, dia bilang dosennya killer banget. Kalau mahasiswa disebut dosen killer, saudara, itu berarti apa, saudara? Garangnya bukan main. Udah profesor, tapi killer. Kalau jelasin nggak jelas, nah itu kan persoalan, saudara. Anak saya, saudara, bersama teman-temannya, dia bilang gini, dosennya udah bilang, sepanjang dia ngajar, kalau dapat kelasnya dia, maka tidak ada pernah mahasiswa itu bisa dapat lulus B aja susah. Yang tertinggi itu cuma A-, saudara.
Kenapa? Dosennya tuh killer, karena dia merasa profesor. Saudara, anak saya dia kuliah dan teman-temannya dia berkata, ini kayaknya gak mungkin loh kita bisa dapat nilai yang bagus. Gak mungkin. Anak saya kalau cerita malam gitu waktu kita mesbah, saya bilang, ya berdoa aja lah dan lakukan bagianmu dalam kebenaran. Nah, apa yang terjadi saudara di UAS atau ujian akhir semesternya tahun semester yang kemarin, dia cerita gini, Bin, ini belum keluar nilainya. Itu loh Bin, dosen si killer, tapi ada sisi baiknya. Saya tanya, sisi baiknya apa? Pas ujian saudara, dikasih soalnya, dosen yang killer itu ditinggal pergi saudara. Saudara tahu mahasiswa kalau nggak ada dosen saudara, ini ujian saudara, semua saudara mengeluarkan ilmu-ilmu yang lain. Dan kebetulan anak saya itu di depan, dia duduk paling depan. Ada beberapa temannya ini orang Hindu karena dia kuliah di Bali. Dia panggil Jin, kesempatan. Anak saya itu dia bilang gini, nyontek? Enggak. Lihat kanan, semua nyontek, semua berbincang-bincang. Tapi anak saya bilang, biarin dah. Kalaupun aku mesti dapat nilai C, tapi aku udah kerjakan yang terbaik, aku gak akan pernah nyontek. Dia cerita tuh waktu mesbah doa. Saya bilang, kamu nyontek gak? Enggak, Bi. Sampai temen baiknya dia, saudara, nyontekin dia, Jin, kamu ada handphone gak? Kamu gak ada handphone? Dia aku pinjemin. Enggak, aku gak nyontek. Sampai temennya tuh bilang, lu nih sok pintar ya. Saudara, saya selalu tanya itu nilai semester kemarin, gimana nilainya? Bagus gak? Belum. Nilainya bagus gak? Belum. Dia bilang gini, udah lah, Bi, tenang aja. Mau dapat C, B, A, semua miliknya Tuhan. Yang penting aku melakukan bagianku gak mau. Saudara, dia terkejut benar. Kenapa saudara? Dia bukan cuma dapat nilai B, bukan cuma dapat A minus. Satu kelas. Kok aneh ya Tuhan bisa bela orang yang berdiri dalam kebenaran dapat nilai A plus. Saudara, dia kesaksian di kelompok selnya dia sama anak-anak muda yang lain. Dia berkata gini, orang yang berdiri dalam kebenaran, dia mempertahankan kebenaran, Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa bela tepat pada waktunya. Yang setuju tepuk tangan yang paling kuat pada kita. Katakan amin. Tapi yang kedua, bagaimana hidup kita bisa memuliakan Allah ketika apa yang Tuhan kasih kesempatan dalam hidupmu, gunakan itu untuk melayani sesama kita. Saudara, kalau Tuhan kasih uang, titipin apa? Rumah. Tuhan titipin apa lagi? Kepinteran. Tuhan titipin lagi posisi. Pakai semuanya untuk kemuliaan. Lihat saya ke depan anak-anak muda. Kalau kau jadi orang tua dan kau punya anak muda, dengarkan baik. Kau anak muda, kau bisa punya banyak opsi loh, cita-cita loh. Namanya juga anak muda. Tapi izinkan gini, setiap opsimu, setiap cita-citamu bukan apa yang kau mau dan Anda suka. Tapi izinkan gini, kalau aku punya masa muda, aku mau gunakan apa yang Tuhan suka untuk aku kerjakan. Gampang? Jawabannya? Enggak. Mudah. Tetapi saya berdoa, dengarkan ini. Kalau kau jadi orang tua, kalau kau anak muda hari ini, kau mesti datang sama Tuhan bukan cuma sekedar kejar cita-cita, kejar gaji yang gede, posisi yang tinggi. Bukan itu. Tapi tanya Tuhan, hidupku ini masa mudaku untuk apa? Saya cerita buat saudara ya. Saya tahun 1999, saya lulus kuliah akuntansi saudara. Dapat nilai yang sangat bagus sekali saat itu. Lumayan bagus. Semester ketiga saya udah kerja. Lulus 99 saudara, Februari wisuda. Itu nilai saya bagus saudara. Saudara, semua teman-teman saya yang lulusan akuntansi itu semua punya cita-cita yang sama, bahwa lulus kita dari kampus ini kita mau masuk kantor akuntan publik. Kenapa masuk kantor akuntan publik? Satu, gajinya gede. Dua, pengalamannya bisa beragam, sehingga mudah bagi kita untuk lompat kerjaan yang baru. Make sense? Saudara, saya apply dan saya salah satu yang dipanggil dari kampus itu juga. Dapat kesempatan. Saudara, saya ini teman-teman kita gak semuanya dipanggil yang apply. Dan saya mendapat satu kesempatan di salah satu The Big Five Indonesia untuk masuk di kantor akuntan publik. Saudara, tahun 1999 itu saya itu lagi aktif-aktifnya pelayanan di anak muda. Wah, lagi semangat-semangatnya di anak muda.
Tiap hari saudara pelayanan, di kampus juga pelayanan, kerja sih kerja. Jadi kuliah, kerja, pelayanan, kuliah, kerja, pelayanan. Muternya cuma itu 3, saudara. Waktu saya dapat tawaran di The Big Five ini, saudara. Waduh, saya pikir ini kesempatan kapan lagi. Gaji? Winter, saudara. Pengalaman? Bagus. Masa depan pasti? Cerah. Itu kan pola pikir kita, betul nggak, saudara? Saya juga berpikir yang sama. Saya mau ngadep kepada gembala kita, itu belum ada WTC. Saya ngadep kepada Mas Firyo. Saya pikir hari itu saya mengajukan surat pengunduran diri. Kenapa kok mesti mundur diri? Karena kalau kerja di kantor akuntan publik, saudara, itu berangkat pagi, pulangnya bukan sore atau malam, pulangnya itu pagi malah. Beberapa teman saya itu sampai kena paru-paru basah, bukan karena parunya dikasih air, bukan, saudara. Tidurnya begadang terus. Saya sudah ngadep sama Pak Wiryo. Saya panggil dia, Mas. Saya pikir, saudara, saya utarakan semua cita-cita saya, harapan saya. 15 menit saya cerita dengan api, dengan roh yang berkobar-kobar, dengan api yang menyala. Saya bilang, Mas, kapan lagi begini, kapan lagi begitu? Saya ada kesempatan, mumpung saya muda, gak mungkin masuk kantor akuntan umur 30, itu nonsen. Telat, apalagi umur 50, udah gak mau terima. Mumpung masih 22, mumpung masih 21 lebih, kesempatan kalau 50 begadang masuk angin, kerokan. Mumpung paling 2 tahun, paling 3 tahun. Saudara, saya cerita 15 menit, Pak Wiro cuma, oh gitu ya. Jadi Anda mau gimana? Saya mau terambil, Mas. Kesempatan ini gak datang 2 kali. Belum tentu saya apply lagi diterima, karena lulusan accounting kan bukan cuma 1 kampus. Kampus negeri pun masuk ke sana banyak. Lalu saya cerita 15 menit, dibales sama gembala saya. Cerita pengalaman hidupnya panjang, lebar, tinggi, dalam. Lo pintar, saudara. Saya ngomong 15-20 menit, gembala kita ngomong 3 jam di ruangan kantor. Oh gitu ya, Mas. Oh gitu ya. Selesai, yang mesti saya resign. Pak Widodo bilang, ambil surat resignmu, tetap melayani Tuhan. Saya keluar, saudara. Saya ke Tuhan. Ini cita-cita mulia. Masuk kantor akuntan salah nggak? Nggak salah. Saya lulusan akuntan. Bahkan, saudara, waktu saya keluar dari ruangan itu, sebelum keluar Pak Wias bertanya ini, kamu lebih bagus masuk full timer. Masuk full timer, saudara. Dan beliau berkata, nanti Selasa Mbak Flora akan tolongin kamu kirim ke Mbak Flora, print, karena dulu kan belum ada email-emailan toh, print itu semua lamaranmu, kirim ke gereja supaya kamu bisa kerja melayani Tuhan dengan full time. Nanti saya keluar, nggak jadi ambil kantor akuntan, dalam hati kecil sih, saya ambil full time. Selasa saya datang ke gereja, di interview sama satu orang. Saudara, orang itu bilang gini, ya Marga, kamu mau gaji berapa? Saya bilang, terserah. Lulusan bagus, jawabnya apa, saudara? Besok saya akan kabari, tapi saya nggak tahu besoknya tahun 1999 sampai 2024 gak pernah ada kabar diterima jadi full time, saudara. Saya nangis Tuhan dalam hati saya. Ini kok full time nggak dipanggil-panggil ya, seminggu 2 minggu. Kantor akuntan mulai tanya lagi, ini mau serius nggak? Kalau mau kontrak jalan. Kalau you nggak mau, masih banyak orang antri. Memang you siapa? Ya bukan siapa-siapa. Oh butuh duit kok, saudara. Saya telepon sama kakak sepupu saya. Saya panggil dia, C, dekat saya hubungan sama dia, C. Menurut C, saya udah tanya gembala bilang jangan, hidup harus memuliakan Tuhan. C, menurut C, ambil gak? Dia bilang gini, kalau C jadi kamu, ambil. Kesempatan gak ada kedua kali, ada. Kamu ngomong masih muda, dirimu bagus, pengalaman oke, ambil. Tapi, kalau udah ngomong tapi, saudara, kalau C jadi kamu, coba timbang yang benar, karena Tuhan itu bisa kasih masa depan itu yang terbaik. Dia ngomong, jadi C diambil emang gak terserah kamu. Terserah, Bu. Ambil gak ya? Saya pikir ambil enggak. Jujur saya bilang, bingung sudah. Tapi pada hati saya ada kata-kata loh. Saya nggak bilang itu audible voice, enggak lah ya. Tapi pada hati berkata enggak lah. Biarlah saya melayani Tuhan, ambil kerja yang berangkat pagi pulang sore lah, ya. Saya ambil kerjaan itu. Singkat cerita, saudara, saya kerja akhirnya ngambil kerjaan bukan di kantor akuntan publik. Saya nggak pernah kerja di kantor akuntan publik. Saya kerja bahkan dapat
kerjaan itu di gereja, di mading gereja. Dan sampai hari ini saudara, saya nggak tahu siapa yang pasang itu lowongan di mading gereja. Saya pernah tanya sama Pak Henry, orang lama itu kan Pak Henry, Pak Yusak. Kok ini ada sama-sama enggak? Saya tanya sama bos tempat saya dulu kerja saya di Cikupa, Pak itu kenal sama gereja di BSD? Enggak, gua nggak ke gereja. Nah siapa yang pasang itu saya juga nggak tahu. Tapi saya memulai karir itu saudara. Saya pindah beberapa perusahaan, tetap bisa melayani Tuhan. Saya nggak pernah nyesel. Teman saya berkata, waduh lu sayang loh. Lihat nih, si ada pindah sana, satu kaki pindah sini, perusahaan raksasa, pindah ke situ. Kadang-kadang lalu nanti iya juga ya. Gue salah ya, tapi jangan nanti enggak juga lah. Saya ambil keputusan, masa muda cuma satu kali, gak bisa diulang. Betul? Ya. Anda gak bisa ulang loh masa mudamu. Pak Yuda gak bisa ulang waktu ketemu sama Ibu Mini dalam bus. Betul kan ketemu di dalam bus? Gak bisa diulang. Cynthia gak tahu rahasia itu. Itu hanya kau berdua Pak Yuda dan Ibu Mini. Asik benar. Masa muda, masa yang paling indah dalam hidup ini. Saya bilang Tuhan, aku gak bisa ulang masa mudaku. Tapi kalau aku hidup Tuhan, aku mau hidupku ini bisa memuliakan Tuhan. Not position, but aku pengen berfungsi bagi kemuliaan Tuhan. Aku gak akan cari itu. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kita kan jalan udah puluhan tahun ya. Reunian dan mulai satu-satu teman cerita, gimana? Lu kerja di mana? Lu kerja di gini? Beberapa teman kami, dia masih kerja di satu perusahaan yang lumayan bagus sih. Posisinya bagus. Waktu dia tanya sama saya, gini lah, lu gimana? Ya saya cerita apa adanya. Saya sekarang ada usaha begini-begini. Jadi kalau pulang, yang gak ada jam pulang. Jam datang juga gak ada. Mau datang kapan pulang? Kapan? Bisa harus ngatur waktunya. Lalu saya mulai cerita, lu punya kantor apa deh? Saya mulai cerita bla bla bla. Teman saya bilang, lu kok lebih hoki daripada kita. Kita masih jadi budak korporat. Bahasa anak sekarang kan budak korporat saudara. Kalau udah bisa menikmati itu, saya pulang saya pikir-pikir, oh iya juga ya Tuhan. Dulu saya pikir saya kalah, gaji saya kalah. Tetapi waktu jalan bersama dengan Tuhan, hidup saya memuliakan Tuhan. Saya gak pernah berpikir punya kantor, Tuhan bisa kasih kantor. Saya gak pernah minta jam kerja yang pulang cuma sekedar sore. Tuhan kasih jam kerja yang terbaik, sehingga saya terus bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup saya. Dengarkan baik anak-anak muda, dengarkan ini. Masa mudamu cuma satu kali. Cuma sekali. Kalau engkau salah milih pasangan hidup, kau salah ambil keputusan dalam pekerjaanmu, Anda akan menyesal seumur hidup. Pak bisa kembali, ya, tapi ada kehilangan waktu dan momentum yang terbaik. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Anda mesti layani seorang dengan yang lain. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita ditebus oleh darah Yesus? Maka yang kedua saudara, Roma pasal 5 ayat yang pertama, Anda dan saya akan menikmati hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara, Anda punya damai. Orang tuh nyari damai. Kenapa? Ada banyak saudara orang pergi healing, tujuannya supaya dapat apa saudara? Damai. Tapi buktinya pulang kambuh lagi. Kadang-kadang damai nggak bisa ditukar dengan uang. Karena ada banyak orang yang kaya raya sekalipun tetap mati bunuh diri. Damai sejahtera nggak bisa ditukar dengan pangkat dan posisi. Damai sejahtera, dengarkan ini, hanya bisa kita temukan di dalam Kristus. Amin. Yesus. Amin. Saudara, orang yang hidup dalam damai sejahtera, maka orang itu saudara waktu Yesus mati di atas kayu salib dan ketika dia bangkit, maka tabir bait suci itu terbelah. Maka kalau Anda membaca Ibrani pasal yang keempat, saudara, Anda dan saya ayat yang ke-16, Anda bisa memiliki keberanian untuk menghampiri apa saudara? Saudara, ini saya berikan satu understanding, saudara. Kalau Anda melihat raja-raja yang ada di atas muka bumi ini, maka selalu tahtanya raja itu besar, betul nggak saudara? Ya. Tahtanya raja-raja selalu ada armrestnya. Anda tahu kan kalau raja-raja kan duduk pasti ada apa saudara? Pegangan tangannya, betul nggak saudara? Gede, gagah, heboh. Tapi ketika saya merenungkan apa sih tahta Allah, dalam bahasa yang dikatakan itu mercy seat, kursi kasih karunia.
Nah, itu diibaratkan atau dipadankan dengan apa, saudara? Tabut perjanjian yang dibawa orang Israel dipikul itu, saudara. Jadi kalau Anda lihat di situ tahta Allah yang dipadankan dengan tabut perjanjian itu, saudara, itu nggak ada bayang ada amresnya, nggak ada. Nggak ada kursi yang kokoh, yang gede. Yang ada cuma tabut perjanjian. Di situ ada firman Tuhan, di situ ada pelita. Dan apa yang terjadi, saudara? Sebenarnya waktu Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, tangan Tuhan selalu terulur buat hidup Anda. Waktu Anda datang setiap pagi kepada Tuhan, tangannya terbuka buat Anda. Itulah mercy seat. Itulah kursi kasih karunia dalam hidup Anda. Kalau raja-raja di dunia dengan kekuatannya mereka, tapi kalau kau punya Tuhan, kasih karunia yang akan memampukan hidup Anda, menolong hidup Anda, membukakan jalan dalam hidup Anda. Yang percaya katakan, Anda punya keberanian. Orang, saudara, berkata gini, mau ketemu Tuhan gimana caranya? Kita bersyukur, ketemu Tuhan bisa di rumah, ketemu Tuhan bisa di restoran, betul nggak, saudara? Kita ketemu Tuhan bisa di hotel, di mana saja. Allah omnipresent bisa menjumpai Anda, dan Allah omnipresent itu yang selalu ada bersama dengan Anda. Di kantormu, di jalan, waktu Anda berhadapan dengan orang yang memusuhi engkau, ada Allah omnipresent yang beserta dengan Anda. Itulah yang membuat Yusuf dibela oleh Tuhan. Itulah yang membuat Daniel diselamatkan dari gua singa. Itu membuat Sadrak, Meshak, Abednego diselamatkan dari dapur perapian. Selama Anda dekat dengan tahta Allah, ada mercy, ada kasih karunia yang berlimpah dalam hidup. Tapi yang kedua, orang yang memiliki damai sejahtera dalam Kristus Yesus, dia bisa mengenali kehendak Tuhan. Saudara, saya pernah mungkin sampaikan di sini. Ada alarm yang Tuhan kasih loh di hati kita yang namanya hati nurani. Betul nggak, saudara? Makanya kalau orang yang belum pernah mencuri, dia mencuri pertama kali, apa yang terjadi, saudara? Alarmnya bunyi. Gimana alarmnya bunyi? Jantungnya mulai berdetak. Benar nggak, saudara? Belum pernah nipu, disuruh nipu. Saya tanya, gimana, saudara? Ngomong sama pembantu, kasih tahu ya, aku nggak ada di rumah. Kasih tahu di telepon tuh. Kalau pendeta sabar telepon, bilang saya nggak ada di rumah. Pendetanya apa? Pendetanya lagi. Pembantunya grogi karena belum pernah nipu. Di telepon, Pak, ada nggak? Kata Pak Sabar, bapaknya di rumah. Kata Tuhan, kata bos. Saudara, kalau Anda nggak biasa nipu, ada alarm, betul nggak, saudara? Ya. Kenapa? Karena orang yang punya damai sejahtera, alarmnya bunyi. Bahkan sampai hal yang kira-kira sepele, kecil, nggak bernilai, Anda bisa lihat ini pokoknya nggak damai ya. Kalau aku lakukan ini, nggak damai. Aku kerja ini nggak damai, aku ngomong ini nggak damai. Saya bulan Oktober kemarin, November lah, saudara, saya ke Jakarta. Jadi ke Jakarta ketemu sama beberapa kawan. Jadi diajak makan lah, saudara, di dekat Sarina, saudara. Sarina, Jakarta Pusat. Nah, saudara, pulang dari makan itu kami mampir ke Sarina. Di Sarina itu ada satu outlet kue basah. Kue basah itu bukan kue yang diseremin air, bukan, saudara ya. Kue basah itu ya begitulah, saudara ya. Kue pasar, betul, saudara. Nah, saudara, murah sih harganya, cuma 3.000, 4.000, rata-rata begitu, saudara. Jadi beberapa teman ngambil karena dia yang ulang tahun, dia bebaskan kita, ambil suka-sukamu. Wah, saudara, kita semua ambil, termasuk saya juga ambil. Sampai kami di kantornya lagi, karena teman saya ini orang yang cukup teliti, dia mulai investigasi. Ngambil berapa tadi? Dia pengen tahu pengeluarannya cocok apa enggak. 4. Dihitung, oh ya, dilihat pun. Berapa tuh? 5. Berapa? 3. Total itu, saudara, mestinya kami tuh ngambil 13 pieces. 13 pieces. Tetapi kasirnya nagih kita cuma 12 pieces. Saya tanya, cuan apa enggak? Coba cuma BDC Cilegon. Bawa pulang 13 pieces, satu pieces harganya siceng 4.000. Lalu yang salah kasirnya, hitungnya cuma 12. Berarti dia rugi berapa? 1. Berarti kita cuan apa enggak?
Yang lain berkata gini teman saya, udahlah, cuma 4.000 malah, udahlah, nggak mungkin dia bangkrut lah. Nah, saya pikir betul sih, kalau 4.000 aja nggak mungkin perusahaan bangkrut, betul ya Pak Narso ya? Masa cuma gara-gara kue 1 4.000 tutup perusahaan ya nggak mungkin lah saudara. Tapi saya di beberapa orang itu, saya tiba-tiba bilang, kayaknya bagi saya nggak bisa. Saya bilang kita mesti balik, nanti pulang kita balik lagi, kita bayar yang 4.000. Saya bilang gini, lu gila ya, cuma 4.000 kita jalan balik. Saya bilang gak enak, ini utang orang. Saya mau bilang buat Anda, seringkali kita kan dibilang kecil-kecil, enggak lah, udahlah kerupuk di warung kelupaan gitu, udah, ini untungnya dapat kerupuk 2, beli 1. Tapi bayarnya, ambil 2 bayarnya, kesempatan anugerah, lele ngambil 2, ngambil baru cuma 1, ayo udah kalian, hidupnya jangan begitu. Mengenali kehendak Tuhan, kita bisa berkata, ini damai gak ya? Damai gak ya? Ada pergi satu tempat damai gak ya? Ini damai gak ya? Kalau aku lakukan ini damai gak ya? Aku lewatin lampu merah yang masih warnanya kuning, gas. Damai gak ya? Waktu Pak Yuda berkata, Bapak di mana? Padahal masih di rumah karena dia gak enak, bilangnya masih di. Kok pinter? Pinter kong. Saya masih di jalan Pak, sebentar lagi ada dari rumah. Anda cek coba damai dulu. Orang yang punya damai, dia bisa menemukan kehendak Allah. Tapi yang ketiga, yang terakhir, karya penebusan kayu salib membuat Anda dan saya beroleh masuk oleh iman kepada apa saudara? Mahal ini saudara. Ini mahal. Anda punya kans, Anda punya hak untuk menikmati kasih karunia Allah. Maka saudara, kalau Anda bisa menikmati itu, saudara, seorang yang namanya Frederick Buechner pernah berkata, grace is something you can never. Gak mungkin itu Anda bisa dapatkan grace itu, but only be given. Semua itu hasil dikasih. Nah, apa yang terjadi? Pemberian apa yang terjadi di atas kayu salib, saudara? Nomor yang hal pertama, saudara. Nanti kalau Anda membaca 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9, maka yang pertama grace yang Anda akan nikmati apa, saudara? Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya Anda yang miskin karaktermu, miskin hidupmu, miskin pengharapanmu, Tuhan buat jadi kaya. Oh, itu yang membuat Paulus melayani sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak badai. Saudara, dia nggak pernah lelah, nggak pernah berputus asa, karena dia percaya Yesus yang kaya rela jadi apa, saudara? Miskin. Supaya Anda dan saya miskin jadi kaya. Saya nggak tahu Anda datang dengan pengharapan apa. Saya nggak tahu Anda datang dengan pergumulan apa. Tapi jangan pulang dengan tangan yang kosong. Anda pulang berkata, Tuhan, aku pulang hari ini sudah jadi kaya. Bukan cuma kaya duitmu, tapi ada kaya harapan dalam hidup, kaya keyakinan dalam iman dalam hidup. Dan itu semua bukan karena Anda hebat, tapi only grace. Semua karena kasih. Orang kehilangan harapan, tapi Anda tetap bisa lihat harapan. Orang lain takut, Anda tetap bisa melihat sebuah keyakinan. Why? Karena Anda yakin bersama dengan Tuhan selalu ada perkara-perkara yang besar. Yang kedua, apa yang terjadi, Pak? Kasih karunia akan mengerjakan apa dalam hidup saya? Yang kedua, saudara, kalau nanti Anda baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-4b, maka saudara dan saya dikatakan Alkitab oleh bilur-bilurnya kamu, 1, 2, 3 katakan, telah sembuh. Yang keras, 1, 2, 3 telah sembuh. Ini penting loh, saudara. Saudara jangan pernah anggap remeh yang namanya mujizat Tuhan tentang kesembuhan. Jangan berpikir, apa iya Tuhan bisa sembuhkan penyakitku yang udah komplikasi, penyakitku yang menurut dokter nggak mungkin. Saya mau beritahu gini, Tuhan bisa sembuhkan memang lewat tangan dokter, tapi Tuhan juga berkuasa untuk menyembuhkan hidupmu, memulihkan keadaanmu. Yang percaya katakan amin. Saya percaya hari ini, kalau ada di kelompok-kelompok Karsel hari ini, Tuhan sudah bicara kepada gereja ini, di pusat kepada Gebal, tentunya sampai ke Cilegon juga, bahwa gelombang kesembuhan sedang terjadi. Amin. Gelombang kesembuhan
Tuhannya bukan cuma sekedar mau datang, tapi sedang ada di tengah-tengah kita. Amin. Berdoa kalau ada di cancer yang sakit, jangan langsung jangan mati lagi, hiduplah, jangan itu. Doain. Percaya bahwa Tuhan bisa buat mujizat. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya ngomong ini serius. Beberapa waktu yang kemarin, belum lama ini, bulan Februari kemarin, ada salah satu anggota kelompok Kersen, anaknya umur 13 tahun, di sekolah tiba-tiba dadanya sesak banget, dibawalah ke rumah sakit Carolus yang ada di Garissa. Saudara, sampai di sana dokter-dokter yang kumpul bilang ini penyakit yang langka, termasuk langka, disebutnya sudden pneumonia thorax apa-apa. Jadi kayak serangan tiba-tiba, sehingga paru-parunya itu bocor. Anak umur 13 tahun. Saudara, dirawat di sana. Dokter bilang lagi, aduh kayaknya nggak bisa nih, kapasitasnya mesti pindah ke rumah sakit lain. Dia pindah lagi ke Menteng gitu. Di rumah sakit ibu dan anak apalah gitu. Diperiksa lagi. Oh ini mah mungkin tuberkulosis. Saudara, di tes darahnya ada 2 indikator. Saya bukan dokter, sehingga saya nggak tahu persis. Cuma ada 2 indikator kalau orang itu katanya kena TB. Tapi dari 2 indikator, 1 berkata iya, yang kedua berkata tidak. Orang tuanya pikir mau dia bawa ke Pineng, saudara. Tapi dokter Pineng ngomong begini, jangan. Ini kalau dibawa ke Pineng, di pesawat bisa bahaya, bisa anfal. Dokter Pineng berkata ini harusnya bukan TB ini. Gak tahu apa. Tapi memang dia cerita panjang lebar, kemungkinan paru-parunya bocor. Saudara, anak itu kita pindah lagi ke rumah sakit lain, cari dokter kehamilannya. Kita senantiasa berdoa 1 bulan itu, saudara. Kita doain setiap cancel, doain dengan sungguh. Kita nggak bisa kunjungan, kenapa nggak boleh kunjungan? Saudara, sampai di tempat yang lain dokter berkata begini, wah ini paru-parunya banyak sekali bocornya. Dan kemungkinan bocornya itu 3/4 bagian paru-paru. Anak umur 13 tahun. Waduh, mamanya sedih banget. Ini gimana anakku? Saudara, singkat cerita, akhirnya dia ambil keputusan harus operasi. Saudara, waktu dia mau operasi, hari itu kita terus doain bersama tim kelompok Kersel, teman-teman dia, gereja kita doain dengan sungguh-sungguh. Saudara, dokter berkata kemungkinan kalau lihat dari gambarnya ini bisa 3/4 operasinya. Tapi hari sampai dengan hari terakhir kita terus berdoa buat anak ini, nama anak ini Darren. Kita terus doain, bahkan kita ambil puasa. Kita percaya darah Yesus oleh bilur-bilurnya Tuhan bisa menyembuhkan. Saudara, dia operasi dan Tuhan bisa buat mujizat. Dokter juga kaget. Mestinya kalau dari gambar, mestinya 3/4 waktu dibelek itu, saudara. Rupanya saudara 3/4 yang kata dokter jelek itu, saudara, itu semuanya bagus kembali. Dan hanya bagian kecil aja yang bocor yang diambil. Dan Tuhan bisa membuat hari ini anak itu bisa kembali ke sekolah, dia bisa sehat kembali. Kemarin jadi PTL, saudara. Dan saya berdoa begini, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Saya kalau ketemu saudara, orang yang punya iman, Pak, saya percaya sakit saya disembuhkan. Saya berdoa dan saya yakin selama kau punya iman, iman akan menyelamatkan engkau. Bagi Tuhan, Tuhan bisa buat mujizat. Bilur-bilurnya bisa menyembuhkan kita. Dan bagian yang terakhir, saudara, apa yang terjadi? Grace apa? Kasih karunia apa yang bisa menolong hidup Anda? Anda bisa kuat menghadapi setiap penderitaan yang tidak semestinya Anda tanggung. Ayub, Yusuf, Daud harus mengalami penderitaan yang tidak semestinya ditanggung, tapi seperti ada tangan yang menopang, seperti ada tangan yang meneguhkan. Dan tangan itu adalah tangan Tuhan yang memberikan kasih karunia. Karena nanti kalau Anda membaca Roma pasal 5 ayat 3-5, mari kita baca di bagian ayat yang terakhir. Roma pasal 5 ayat 3-5. Nanti WL bisa naik ke sini, bisa mempersiapkan diri. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, terus tahan kunci. Dan tahan kunci menimbulkan apa, saudara? Berhadapan ayat kelima lebih keras.
dan pengharapan tidak mengecewakan. Terus karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, Anda akan melihat satu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Dan itu semua didapati hanya di dalam siapa, saudara? Yesus Kristus Tuhan. Persiapkan hatimu, hidupmu hari ini. Kita akan menerima tubuh dan darahnya. Dan saya percaya tubuh dan darahnya bukan roti yang biasa, bukan anggur yang biasa. Di tempat ini ada momentum ilahi. Kasih karunia-Nya akan memberi kekuatan yang baru. Kasih karunia-Nya akan menyembuhkan hidup Anda. Dan saya percaya pulang dari tempat ini, kau gak akan sama lagi. Kemuliaannya akan meliputi kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.